Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Farhan dari kelas 11 IPA 3, asal sekolah SMA Yupentek 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang fluida dinamis. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada materi fluida dinamis. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan jenis aliran. Yang kedua, persamaan kontinuitas. Yang ketiga, debit aliran. Yang keempat, hukum Bernoulli dan penerapannya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, dan jenis aliran. Pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Ciri-ciri fluida dinamis. 1. Alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Yang kedua, alirannya tak rasional. Artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Yang ketiga, tidak kompresibel atau tidak termempatkan. Artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Yang keempat, tak kental. Artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Kekentalan pada aliran fluida berkaitan dengan viskositas. Jenis aliran. 1. Aliran lurus atau laminer. Aliran lurus atau laminer yaitu aliran fluida mulus, lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua, aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Yang kedua, kita akan membahas persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ialah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum menurunkan hubungan, baiknya harus memahami beberapa istilah pada aliran fluida. Garis aliran diartikan sebagai jalur aliran fluida ideal atau aliran lunar. Perhatikan fluida yang mengalir dalam sebuah pipa yang menyerupai ukuran perampang berbeda. Pipa terletak mendatar dengan ukuran simetris. Partikel fluida yang semula di A1 setelah dt berada di A2. Karena dt kecil dan alirannya stasioner, maka banyaknya fluida yang mengalir di tiap tempat dalam waktu yang sama harus sama pula. Banyaknya fluida yang mengalir di A1 sama dengan banyaknya fluida yang mengalir di A2 karena mengikuti kekekalan massa. Massa di A1 sama dengan massa di A2. R dikali A1V1 delta T sama dengan R dikali A2V2 delta T. A1V1 sama dengan A2V2. Yang ketiga, kita akan membahas debit aliran. Debit aliran ialah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktunya atau umumnya per detik. Rumus debit Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali V. Keterangan: Q adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu, A adalah luas penampang, V adalah percepatan aliran. Yang keempat, kita akan membahas hukum Bernoulli dan penerapannya. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Bila dituliskan dalam suatu persamaan yaitu sebagai berikut. P1 plus 1 per 2 rho 1 V1 kuadrat plus rho 1 GH1 sama dengan P2 plus 1 per 2 rho 2 V2 kuadrat
plus rho 2 GH2. Penerapan fluida dinamis. Berikut ini merupakan fenomena yang terjadi maupun alat-alat yang menggunakan prinsip atau hukum Bernoulli. 1. Teorema Torricelli. Fenomena yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya, sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Berdasarkan gambar di samping, dapat diformulasikan kecepatan air pada lubang tangki sebesar 1/2 rho V kuadrat sama dengan rho GH, V kuadrat sama dengan 2 GH, V sama dengan akar 2 GH. Yang kedua, sayap pesawat terbang. Pesawat dapat mengudara karena gaya angkat yang dihasilkan sayap saat pesawat tersebut melaju. Saat pesawat melaju, aliran fluida atau udara akan melewati sayap pesawat. Aliran udara yang melewati sayap bagian atas melintas lebih jauh dibanding aliran udara yang melewati sayap bagian bawah. Perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan di mana tekanan di bagian atas akan lebih rendah dibanding tekanan pada bagian bawah. Oleh karena sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas atau disebut gaya angkat, yang juga ikut mendorong pesawat ke atas sehingga pesawat dapat mengudara. Dengan menggunakan hukum Bernoulli untuk sayap pesawat di bagian atas dan sayap pesawat di bagian bawah di mana tidak terdapat perbedaan ketinggian sehingga energi potensialnya sama-sama 0, didapat P1 plus 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 kuadrat. P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. F angkat sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan 1/2 rho V kuadrat dikurang V1 kuadrat A. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi fluida dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.